Bab 791. Penjaga itu mencibir, Anda adalah orang tua pengantin wanita, dan itulah sebabnya kami tidak mengizinkan Anda masuk. Mengapa? Keduanya bertanya. Penjaga itu menjawab, menurutmu siapa pengantin pria itu? Dia putra keluarga Moore. Mereka adalah keluarga kaya. Semua tamu hari ini adalah tokoh penting. Jika para tamu mengetahui bahwa istri pengantin pria berasal dari keluarga miskin dan bahwa orang tuanya adalah kolektor barang daur ulang, Tuan Moore akan malu. Dia akan ditertawakan. Bahkan jika Anda tidak melakukan ini untuk Tuan Moore, pikirkan putri Anda. Anda berdua tidak akan melakukan apa-apa selain mempermalukan pengantin jika Anda masuk. Tapi, keduanya enggan mengakui kekalahan. Ini perintah Tuan Moore. Penjaga itu sudah tidak sabar sekarang. Pergilah sebelum aku benar-benar memukulmu. Dengan air mata mengalir di pipi mereka, pasangan tua yang sudah menikah menghela nafas sebelum berbalik untuk pergi. Apa? Baik Zeke dan Soul Wolf tercengang setelah mendengar percakapan itu. Pasangan di depan mereka adalah orang tua Hunting Wolf dan Sage. Pada hari pernikahan putri mereka, takut mertuanya akan mempermalukannya, pengantin pria menolak untuk membiarkan mereka berdua masuk. Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Ini lelucon abad ini. Zeke, aku ingin sekali membunuh seseorang sekarang ini, Soul Wolf menggerutu. Tahan dirimu sedikit lagi. Zeke juga melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Amati baik-baik betapa buruknya mereka telah diperlakukan. Dengan begitu, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan ketika kamu membalas dendam. Kita harus memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Kita tidak bisa menumpahkan setetes pun. Persetan. Soul Wolf mengatupkan giginya dan memaksa tangannya untuk tetap di sisinya. Saat itu, seorang pelayan berjalan mendekat. Dia memiliki tempat sampah di satu tangan dan 2 biskuit di tangan lainnya. Hei, apakah kamu akan memakan biskuit pernikahan putrimu? Dia bertanya. Tradisi di Octagon Row adalah pengantin wanita harus membuat kue pernikahan untuk keluarganya. Mitosnya adalah bahwa dia hanya akan memiliki kehidupan pernikahan yang baik jika keluarganya makan biskuit. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Keduanya mengangguk cepat. Tentu saja kami akan melakukannya. Saat pelayan menyerahkan biskuit, dia, tidak sengaja, menjatuhkannya ke tempat sampah, menyebabkan biskuitnya basah kuyup di air keruh. Sambil tersenyum, pelayan mengeluarkan biskuit dan berkata, "Oh, maaf. Saya menjatuhkannya ke tempat sampah. Apakah Anda masih akan memakannya? Jika tidak, saya akan membuangnya." Keduanya terdiam mendengar pertanyaan yang memalukan itu. Bahkan orang bodoh pun akan menyadari bahwa server sengaja membuangnya ke tempat sampah. Server bertanya, "Apa? Apakah Anda akan memakannya? Jika tidak, pengantin wanita akan memiliki kehidupan pernikahan yang buruk." Demi putri mereka, pasangan itu mengertakkan gigi dan mengambil biskuit. Tepat saat mereka akan menggigitnya, Zeke, yang tidak dapat menahan diri lagi, berlari ke depan dan menghentikan mereka. "Puan, Bu, ini tidak boleh dimakan. Ini dibuang ke tempat sampah." Keduanya dengan penuh rasa terima kasih memandang Zeke, "Anak muda, terima kasih atas tindakan baik Anda. Kami hanya akan menggigit sehingga putri kami akan memiliki kehidupan yang baik. Kami tidak akan menyelesaikannya." "Tidak." Zeke dengan paksa mengambil biskuit itu dan membuangnya ke samping. "Jika Anda akan makan biskuit, kami akan memakannya." Server mengamuk, "Bajingan. Siapa kamu? Kenapa kamu mencampuri urusan orang lain? Tersesat." Zeke menembakkan tatapan mematikan padanya. Sebuah getaran langsung menjalar di tulang punggungnya, dan dia mundur beberapa langkah. "Begitukah caramu memperlakukan orang tua pengantin wanita? Sebaiknya kau tutup saja hotelmu." Server mencemooh, "Di bawah batu mana Anda tinggal? Hotel ini berada di bawah keluarga Moore, salah satu dari 4 keluarga paling berkuasa di Ateville. Apakah Anda pikir warga sipil seperti Anda memiliki kendali atas bagaimana hotel ini beroperasi? Sungguh lelucon." Penjaga itu menginjak-injak saat dia menamparkan tongkatnya di tangannya dengan berisik. "Enyahlah. Jika tidak, aku akan membunuhmu di sini." Bab 792. Tampar. Sebelum penjaga itu menyelesaikan kata-katanya, Zeke telah menamparnya. Pria itu berputar dari kekuatan sebelum jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri.
Wajah server memucat. Kotoran. Orang ini gila. Dia baru saja menamparkan seseorang yang tidak sadarkan diri. Dia dengan gugup berjalan mundur saat dia mengancam, kakakmu ditakdirkan. Aku tidak percaya kamu punya nyali untuk menimbulkan masalah selama pernikahan Tuan Mor. Dia akan membunuhmu. Zeke hendak mengambil langkah lebih dekat dengannya ketika Soul Wolf panik. Zeke, aku tidak bisa menahan diri lagi. Beri aku kesempatan. Zeke mengangguk. Suara mendesing. Pada tindakan itu, Soul Wolf bergegas maju seperti badak yang melaju kencang dan membanting dirinya ke server. Dengan teriakan, server terbang mundur dan terbang lebih dari 10 meter ke belakang sebelum berbaring di lantai, tidak bergerak. Wajah pasangan tua itu berubah pucat. Anak muda, kamu. Pergi sekarang. Kamu telah menyakiti orang-orang dari keluarga Mor. Mereka tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Zeke meyakinkan, Pak, Bu, tidak apa-apa. Ayo pergi. Saya akan mengantar Anda untuk menghadiri pernikahan. Keduanya buru-buru menggelengkan kepala. Tidak, kami tidak bisa. Kami akan mempermalukan putri kami. Anak muda, tinggalkan kami. Anda harus cepat dan pergi sekarang. Soul Wolf menjelaskan, Tuan, Bu, kami adalah rekan Frederick. Jangan khawatir, Zeke dan saya akan berbicara atas nama Anda. Tidak ada yang akan berani memandang rendah Anda atau putri Anda. Teman-teman Frederick. Mata redup pasangan itu menyala. Eleanor memegang tangan Zeke dan bertanya, anak muda, katakan padaku, apakah Frederick benar-benar pembelot? Zeke menjawab, Bu, Frederick telah menjadi prajurit pemberani di medan perang. Dia seorang pahlawan. Yoshua tertawa saat air mata mengalir di pipinya. Haha. Aku tahu bocah itu tidak akan mempermalukan ayahnya. Frederick, kau adalah kebanggaanku. Mendukung pasangan tua itu, Zeke bergumam, Tuan, Bu, ayo masuk ke pesta pernikahan. Tapi, pasangan itu masih khawatir. Zeke meyakinkan mereka sekali lagi, tidak tapis. Hari ini, Soul Wolf dan aku akan menjadi putramu. Kami akan membuatmu tetap aman bahkan jika langit runtuh. Ayo pergi. Karena penjaga itu tidak sehat, mereka memasuki aula pernikahan tanpa masalah. Aula yang ramai dipenuhi tamu, dan tidak ada yang memperhatikan kemunculan mereka yang tiba-tiba. Zeke bertanya, Pak Bu, di mana meja untuk kerabat keluarga Anda? Yoshua menghela nafas, Tuan Mor merasa bahwa keluarga kami terlalu miskin dan bahwa kami akan mempermalukannya. Itu sebabnya dia tidak memberitahu kerabat kami. Selain itu, kerabat kami menganggap Frederick adalah pembelot, jadi mereka semua tidak mau untuk berbicara dengan kami. Zeke menghela nafas. Pernikahan adalah antara dua orang, tetapi keluarga pengantin wanita bahkan tidak hadir. Pernikahan macam apa ini? Alih-alih menarik perhatian pada diri mereka sendiri, mereka duduk di sudut yang tidak jelas. Jika orang tua pengantin wanita diperlakukan seburuk ini, pengantin wanita juga tidak boleh bersenang-senang. Dia ingin melihat sendiri seberapa buruk keluarga Mor memperlakukan Sage. Dia kemudian akan dapat memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan pada Sage dan keluarganya. Tepat saat mereka duduk, Zeke bergumam ke telinga serigala tunggal, bersiaplah untuk mencuri pengantin wanita. Serigala tunggal menjadi cerah. Jangan khawatir, Zeke. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa membuat Sage marah. Keduanya menyapu pandangan mereka untuk mencari pengantin. Mereka segera menemukan mereka di ruang tunggu. Meskipun Sage dilahirkan dalam keluarga miskin, dia cantik alami. Meskipun riasan minimal yang dia miliki, dia adalah wanita yang mempesona dengan sosok yang baik. Kehadirannya mengungguli setiap sosialita dalam pernikahan. Di sisi lain, meskipun pengantin pria mengenakan setelan yang mahal, dia memiliki wajah yang keriput dan dagu yang tidak dicukur. Dia sudah tua, dia bisa saja ayah Sage. Yang terpenting, salah satu kakinya adalah prostesis. Saya pikir Tuan Mor adalah seorang pria muda. Aku tidak percaya mataku. Dia seharusnya menyebut dirinya Pak Tua Mor sebagai gantinya. Bab 793. Wanita cantik berpasangan dengan pria tua cacat. Zeke yakin tidak ada cinta yang terlibat dalam pernikahan itu. Eleanor menghela nafas, Sage terlihat paling cantik yang pernah dia miliki hari ini. Yoshua setuju, ya. Sayang sekali. Lupakan saja.
Selama putri kita bahagia, aku baik-baik saja. Sage bisa terlihat melirik pintu sesekali dengan ekspresi antisipasi di wajahnya. Namun, semakin dia berharap, semakin dia kecewa. Kenapa Mom dan Dad belum datang? Saga mengerutkan kening. Sander menjawab, sudah waktunya bagi kita untuk memulai pernikahan. Mari kita tunggu sebentar lagi, kata Sage, orang tuaku belum datang. Kenapa kita harus menunggu? Sander mendengus tidak sabar, jika mereka tidak ada di sini sekarang, itu berarti pernikahan tidak begitu penting bagi mereka. Jika kita menunda ini lebih lama lagi, kita akan melewati para tamu. Tapi, Sage enggan bergerak. Tidak, Tapis, Sander mengancam, apakah kamu masih ingin mengobati penyakit ayahmu? Ketakutan melintas di mata Sage, dan dia mengalah. Musik bahagia dimainkan atas perintah Sander, dan pembawa acara naik ke atas panggung. Setelah perkenalan, pembawa acara berteriak, sekarang, mari kita sambut kedua mempelai. Desir. Lampu sorot mengarah ke pengantin. Kerumunan berbalik untuk melihat mereka. Keduanya hendak melangkah ke atas panggung ketika Sander menatap rambut Sage. Dia kesal. Kenapa kamu masih memakai klip sialan ini? Aku sudah menyuruhmu melepasnya berkali-kali. Sage dengan cepat menjelaskan, ini adalah pusaka keluarga kami. Ini adalah tradisi. Nenek saya menyerahkan ini kepada ibu saya, dan ibu saya menyerahkannya kepada saya. Saya harus memakainya pada hari pernikahan saya. Aku menyuruhmu melepasnya. Kemarahan melintas di mata Sander. Namun, kali ini, Sage menolak untuk menyerah pada perintahnya. Pada akhirnya, dia hanya membuat Sander marah. Di depan semua orang, dia menjambak rambutnya dan menarik klipnya sebelum melemparkannya ke tanah. Ah! Tindakan Sander terlalu kasar. Dia telah menyakitinya. Persetan. Soul Wolf tanpa sadar melompat berdiri dan hendak mengambil pistolnya dari sarungnya. Orang tua Sage melebarkan mata melihat pemandangan itu. Air mata mereka mulai berjatuhan. Zeke dengan cepat meletakkan tangannya di atas tangan Soul Wolf dan memerintahkan, duduklah. Ingat apa yang telah kukatakan padamu. Ingat apa yang terjadi. Serigala tunggal duduk kembali dengan mata memerah dan gigi terkatup. Sander dan Sage berjalan ke atas panggung bersama. Setelah melihat mereka, semua orang terlibat dalam diskusi tentang pasangan aneh itu. Mereka mengejek keduanya atau mengekspresikan rasa kasihan mereka. Ini adalah versi kehidupan nyata dari Beauty and the Beast. Sungguh sia-sia bagi wanita cantik seperti dia untuk menikah dengan pria tak berguna seperti Sander. Jika saya tahu seorang wanita secantik dia ada, saya akan pergi untuknya sejak lama. Kami benar-benar tidak bisa meremehkan kekuatan uang. Tuan rumah melanjutkan, sekarang, mari kita sambut ibu pengantin pria ke atas panggung. Pengantin akan menyajikan anggur untuk ibu. Ayah Sander telah meninggal ketika dia masih muda. Dia sekarang hanya memiliki seorang ibu, Holly. Seorang wanita berpakaian glamor berjalan ke atas panggung dengan tampilan bangga. Dia duduk di kursi tetapi bahkan tidak menatap mata Sage. Dia hanya memperhatikannya dari samping. Sage menyajikan gelas anggur dan menundukkan kepalanya. Bu, sini. Namun, wanita yang lebih tua tampak tidak puas. Apa? Kamu bahkan tidak tahu prosedurnya. Apakah aku harus mengajarimu ini juga? Berlututlah. Wah. Terjadi keributan di antara kerumunan. Ini terlalu banyak. Ibu Sander melewati batas. Tidak ada yang meminta menantu perempuan mereka untuk berlutut pada hari pernikahannya. Dia jelas melihat ke bawah dan memilih dia. Bab 794. Sage berada dalam dilema. Dia akan rela berlutut demi Tuhannya dan orang tuanya, tapi tidak untuk seseorang seperti wanita di depannya. Sander mengancam, apakah kamu masih ingin merawat ayahmu? Oke. Aku akan berlutut. Sage menggigit bibirnya sebelum dia perlahan menekuk lututnya. Jangan berlutut. Sebuah suara keras bergema di aula. Kerumunan terkejut, dan mereka semua menoleh ke arah suara itu. Siapa yang berani berteriak seperti ini di tengah pernikahan? Apakah mereka tidak takut melintasi keluarga Moore? Mereka mungkin memotongnya menjadi beberapa bagian. Tentu saja, orang yang berteriak adalah Zeke. Tak seorang pun di antara kerumunan bisa mengenalinya, semua orang meluncurkan diri mereka ke dalam diskusi yang panas. Siapa pemuda ini?
Saya tidak mengenali wajahnya. Dia tidak terlihat seperti kerabat dari pihak pengantin pria. Bukankah dua orang tua di sampingnya adalah orang tua pengantin wanita? Sial. Benarkah? Orang tua pengantin wanita pengemis. Bukankah mereka mengatakan pengantin wanita berasal dari keluarga bergengsi? Dasar bodoh. Tuan Mor jelas berbohong karena dia tidak ingin ada orang yang tahu bahwa dia menikahi wanita miskin. Haha. Aku tidak percaya Tuan Mor menikahi putri seorang pengemis. Ini lucu. Pemuda yang berteriak pasti anak laki-laki. Dia pasti saudara mempelai wanita. Kau terlalu banyak berpikir. Kakak mempelai wanita adalah pembelot. Dia sudah lama meninggal. Pemuda ini pasti salah satu kerabat mempelai wanita yang malang. Pef. Haha. Tawa memenuhi udara. Sander perlahan kehilangan akal sehatnya. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk menyembunyikan fakta bahwa Sage berasal dari keluarga miskin. Namun, pria yang satu ini telah menghancurkan semua usahanya. Pada saat itu, dia berharap bisa menguliti Zeke hidup-hidup dan merobek tulang punggungnya. Zeke berjalan ke atas panggung. Langkah kakinya mantap, dan punggungnya lurus. Cara dia membawa dirinya adalah tekanan tak terlihat yang membebani para tamu di bawah. Apakah dia benar-benar hanya kerabat miskin dari keluarga pengantin wanita? Sander menggertakkan giginya saat dia melihat Zeke. Siapa kamu? Ini pernikahanku hari ini. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah di sini. Segera pergi. Zeke mengabaikannya, akan membuang-buang waktu baginya untuk menjawab orang lain. Dia berjalan ke sisi Sage dan dengan lembut merapikan rambutnya yang berantakan. Maaf. Aku terlambat. Tiba-tiba, Sage, yang selama ini tidak percaya diri, telah menemukan rasa aman dari pemuda asing itu. Dia berbisik, siapa kamu? Zeke tersenyum. Aku teman saudaramu. Teman saudaraku. Sage menjadi bersemangat. Kakaknya telah meninggalkannya terlalu lama sehingga wajahnya mulai memudar bahkan dalam mimpinya. Dia tidak pernah memikirkan hari di mana dia bisa bertemu dengan teman lama kakaknya. Sander tertawa, dan di sini saya pikir Anda adalah seseorang yang penting. Ternyata Anda hanya kawan desertir itu. Apakah itu berarti Anda juga seorang desertir? Kilatan berbahaya melintas di mata Zeke. Tanpa ragu-ragu, dia memberi Sander tamparan keras. Kamu tidak berhak menghinaku, dan kamu tidak berhak menghina seorang prajurit pemberani. Mendesis. Kerumunan menarik napas. Pemuda ini benar-benar berani. Dia hanya pembelot, tapi dia punya nyali untuk menamparkan Sander di depan umum. Bagaimanapun, Sander milik salah satu dari 4 keluarga utama di Ateville. Apakah dia tidak tahu keluarga Mor dapat dengan mudah membunuhnya hanya dengan mengangkat jari mereka? Sander memegangi pipinya saat dia menatap Zeke dengan tidak percaya. Apakah kamu baru saja memukulku? Benarkah? Zeke menendangnya tanpa ragu lagi. Bukan hanya aku baru saja memukulmu, tapi aku juga menendangmu. Tendangannya membuat kaki palsu Sander melayang. Pemandangan Sander tanpa kaki sangat lucu. Beberapa mulai tertawa meskipun suasana tegang. Persetan. Wajah Sander memerah. Ini sangat memalukan. Ini sangat memalukan bagi keluarga Mor. Mati. Kamu harus mati. Bab 795. Holly menghela nafas saat dia berdiri. Sander, sudah kubilang wanita seperti dia akan menjadi istri yang buruk. Kau menolak mendengarkanku. Lupakan saja, batalkan saja pernikahannya. Keamanan. Patahkan kaki mereka dan buang ke sungai di luar kota. Adapun 2 pemulung itu, buang ke pabrik pengolahan sampah di Samudra Pasifik Barat. Tim keamanan terlatih segera mengerumuni Zeke. Saga tercengang. Oh tidak. Dia ditakdirkan. Orang ini bisa berakhir membunuh kita dan orang tuaku. Dia buru-buru memohon pada Holly, aku akan berlutut untuk melayanimu. Kamu bisa membuatku melakukan apa saja. Tolong biarkan rekan kakakku dan orang tuaku pergi. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Holly mencibir, maaf. Kamu kotor, dan aku tidak tahan meminum anggur yang baru saja kamu pegang. Apa yang saya lakukan sekarang? Sage putus asa. Bahkan Yoshua dan Eleanor cemas dan bingung. Holly mencibir, kenapa kamu berdiri di sana?
Pindah sekarang. Keamanan hendak bergerak ketika Zeke berteriak, tunggu. Sander memakai prostetiknya dan berdiri. Dia mencibir, ada apa? Apakah kamu takut pada kami sekarang? Berlutut, patahkan kakimu, dan mohon ampun. Mungkin saat itu aku akan menyelamatkan hidupmu. Zeke mengabaikan Sander saat dia menoleh ke Sage dan berkata, Sage, aku menyiapkan hadiah untukmu hari ini, tapi sepertinya aku tidak akan memberikannya padamu. Lupakan saja. Aku akan memberikannya padamu sebagai hadiah kalau begitu. Dia melirik waktu. Seharusnya ada di sini kapan saja sekarang. Kerumunan itu terdiam. Anda akan mati, tetapi Anda masih memikirkan hadiah. Betapa bodohnya. Sander mengutuk, persetan. Orang bodoh yang kurang ajar. Bunuh dia. Penjaga keamanan mengambil langkah sebelum mesin keras terdengar di luar. Armada mobil militer diparkir di depan hotel. Pintu terbuka, dan sepasukan tentara bersenjata dengan perlengkapan kamuflase keluar membentuk dua barisan. Jenderal telah tiba. Suara para prajurit lebih keras dari guntur. Segera setelah itu, seorang perwira militer dengan tubuh besar memimpin pasukan ke aula. Ketika orang banyak melihat petugas, wajah mereka memucat. Itu adalah Jenderal Militer Ateville, Paul Hun. Kenapa Hun ada di sini? Tidak mungkin Sander yang mengundangnya ke sini, kan? Kekuatan yang dimiliki keluarga Moore sangat menakutkan. Ketika Paul berdiri, para tamu juga tidak berani duduk. Mereka buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Baik Sander dan Holly penasaran. Kenapa Hun ada di sini? Apakah dia di sini untuk pernikahan? Keluarga Moore tidak layak mengundangnya. Keduanya bergegas. Jenderal, Anda memberkati kami dengan kehadiran Anda. Silakan, duduk. Paul mengabaikan keduanya saat dia memimpin pasukan ke Sage. Bolehkah saya bertanya apakah Anda saudara perempuan Frederick Walters, Sage Walters? Kerumunan menahan napas. Paul pasti ada di sini untuk menyelidiki saudara laki-laki Sage, si pembelot. Sander dan Holly sangat gembira. Besar. Kita tidak perlu melakukan apapun. Hun akan menangani mereka sendiri. Sage mengangguk saat dia gemetar. Aku adiknya. Tiba-tiba, Paul berteriak, salut. Dia dan pasukannya segera berdiri untuk memperhatikan dan memberi hormat. Tindakan mereka serempak, dan suara mereka keras dan jelas. Kerumunan membeku. Apa yang sedang terjadi? Ini tidak seperti yang kita pikirkan. Bahkan Sage tercengang dengan tindakan mereka. Tuan Hun, apa yang kamu lakukan? Paul dengan cepat mengeluarkan sertifikat merah dan menyerahkannya padanya dengan kedua tangan. Tuan Frederick Walters telah membela negara dan berani menyerang di garis depan. Dia mati untuk negara. Dia seorang martir. Bab 796. Apa? Semua orang tercengang. Frederick telah meninggal selama 5 tahun, tetapi dia sekarang diberi gelar sebagai martir. Tidak ada yang akan berasumsi bahwa seorang martir tidak terhormat. Selain itu, Paul Hun dari militer Ateville datang secara pribadi untuk meresmikan kemartirannya. Tidak ada yang berani mengatakan Frederick adalah pembelot mulai sekarang. Mereka tidak mengharapkan Frederick untuk membawa kehormatan bagi keluarganya bahkan dari alam kubur. Kami telah meremehkan keluarga Walters. Sage melihat foto saudara laki-lakinya di sertifikat saat air matanya jatuh dan membasahi kertas itu. Baik Joshua dan Eleanor sudah terisak-isak saat mereka menutupi wajah mereka dengan tangan gemetar. Sudah 5 tahun. Mereka telah dituduh sebagai keluarga desertir dan dipermalukan selama 5 tahun. Semua orang telah mengejek mereka selama ini. Selama 5 tahun itu, semua yang mereka makan terasa hambar, dan setiap saat tidur mereka gelisah. Hanya ada satu kata di benak mereka deserter. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana mereka bertahan selama 5 tahun ini. Sekarang, mereka akhirnya menyaksikan hari nama Frederick dibersihkan. Mereka bahkan tidak berani membayangkannya. Tatapan dingin Zeke mendarat di Holly dan Sander. Jantung mereka berdetak kencang saat firasat muncul di benak mereka. Zeke berkata kepada Paul, Tuan Hun, jika Frederick seorang martir, lalu apakah Sage adalah anggota keluarga martir? Paulus mengangguk. Tentu saja. Zeke melanjutkan, seseorang baru saja memaksa seorang anggota keluarga martir untuk berlutut. Saya tidak yakin kejahatan apa itu. Apa?
Paul menggerutu, siapa yang berani mempermalukan keluarga martir? Akui. Mengetahui dia tidak bisa lepas dari situasinya, Holly maju ke depan untuk menjelaskan, Pak, jangan dengarkan omong kosongnya. Sebenarnya. Tamparan. Tanpa sepatah kata pun, Paul telah menamparnya. Minta maaf kepada keluarga martir sekarang juga. Holly menolak untuk menerimanya. Dia adalah seorang wanita dari keluarga kaya. Dia tidak mungkin meminta maaf kepada seorang wanita dari keluarga miskin di depan tamunya. Itu memalukan. Dia mencoba berunding dengan Paul lagi, Tuan, saya kepala keluarga Moore. Tamparan. Paul tidak memberinya kesempatan untuk berunding dengannya, dia memberinya tamparan lagi. Kepala Holly berdengung karena kekuatan pukulan itu. Tidak dapat menyeimbangkan dirinya sendiri, dia jatuh ke tanah. Paul mengamuk, Tuan, tampar dia 100 kali. Ini perintah. Siapapun yang berani melewatkan 1 kali pun akan dihukum. Segera, 2 tentara melangkah maju. Yang satu menahan wanita itu, dan yang lain mulai menamparnya. Tamparan keras dan jeritannya yang menakutkan bergema di aula. Zeke belum merasa puas. Dia berkata, Tuan, yang di samping Anda juga menarik rambut anggota keluarga yang syahid tadi. Bajingan. Paul memelototi Sander, yang langsung menangis. Puan, saya hanya bercanda dengan Sage. Paul menggerutu, para martir telah menukar hidup mereka dengan masa damai dan bahagiamu. Kamu tidak hanya tidak berterima kasih untuk mereka, tetapi kamu juga menindas keluarga mereka. Ini luar biasa. Tanpa ragu, Paul mengeluarkan pistolnya dan menembak kaki Sander. Bang! Setelah suara tembakan terdengar, tempurung lutut Sander yang tersisa hancur. Sekarang tempurung lututnya hancur, kakinya tidak berguna. Sander akan terjebak di kursi roda selama sisa hidupnya. Aduh! Dengan teriakan, Sander pingsan. Darah merembes dari lukanya perlahan menggenang menjadi bentuk bunga mawar yang mekar penuh. Namun, mawar adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Beberapa saat kemudian, para prajurit selesai menamparkan Holly. Saat itu, wajahnya sudah bengkak, dia tampak seperti disengat lebah. Matanya terlihat seperti celah, dan rambutnya berantakan. Dengan kata lain, dia terlihat seperti wanita gila. Dia menatap Sander, yang berlumuran darah dan hampir syok. Dia tidak hanya merasakan sakit. Dia juga merasakan gelombang kemarahan. Semuanya telah dibawa ke atas mereka oleh wanita muda itu. Sage dan orang tuanya harus mati. Bab 797. Paul tidak tinggal lama. Setelah bertukar salam sederhana dengan Joshua dan Eleanor, dia pergi. Setelah dia pergi, Zeke membawa Sage dan keluarganya menjauh dari kekacauan dan kerumunan yang tercengang. Holly menyeka darah dengan sudut bibirnya dan mendengus, Sage, kau mati. Seluruh keluarga Walters harus mati. Pemuda di samping mereka juga harus mati. Sok menyerang kerumunan lagi. Keluarga Moore di Ateville sudah gila. Itu adalah akhir dari keluarga Walters. Sertifikat seorang martir bukanlah jaminan keselamatan mereka. Tak lama kemudian, Zeke dan rombongan kembali ke rumah di Trey Alley. Rumah Sage dalam keadaan rusak. Mereka hampir tidak memiliki elektronik yang berfungsi, bahkan furnitur mereka berusia berabad-abad. Setelah meminta Zeke dan Saul Wolf untuk duduk, keluarga yang terdiri dari 3 orang itu menatap sertifikat Frederick dengan bingung. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri, merasakan bermacam-macam emosi rumit yang berputar-putar di dalam diri mereka. Setelah menyadari bahwa mereka mengabaikan Zeke dan Saul Wolf, Sage berkata kepada Holly, Bu, masaklah beberapa hidangan enak untuk rekan saudara laki-lakiku. Tentu-tentu. Eleanor tersenyum sambil mengangguk. Kami juga punya 2 botol anggur enak di rumah. Biarkan suamiku menemanimu minum nanti. Frederick akan senang jika dia tahu kamu ada di sini untuk berkunjung. Terima kasih, Bu. Zeke tersenyum sopan. Untuk menyenangkan calon ibu mertuanya, Saul Wolf mengikuti Zeke dan dengan sopan bergumam, terima kasih, Bu. Zeke memandang Sage dan bertanya, Sage, katakan padaku, mengapa kamu menikahi Sander? Apakah dia memaksamu untuk melakukannya? Saga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku menikahinya dengan sukarela. Hah? Zeke mengerutkan kening. Mengapa kamu ingin menikah dengannya?
Dia tidak layak untukmu. Sage memiliki senyum pahit di bibirnya. Ceritanya panjang. Sander dulu menempel padaku sejak lama, tapi aku tidak pernah mengatakan setuju untuk apapun yang melibatkannya. Namun, asites ayahku semakin parah, dan itu membahayakan nyawanya. Jika dia tidak dioperasi, ayah saya mungkin. Dengan situasi keluarga saya, kami tidak mampu membayar biaya operasi. Ditinggalkan tanpa pilihan lain, saya berkompromi. Hah? Tiba-tiba, Yoshua berteriak dengan gelisah, "Kamu gadis bodoh, mengapa kamu tidak memberitahuku ini lebih awal? Jika aku mengacaukan sisa hidupmu, aku lebih baik mati." Gadis bodoh, aku akan menyangkalmu jika kamu membuat rencana seperti ini di masa depan. Kerutan di dahi Sage tetap ada. Tapi, ayah, penyakitmu. Yoshua menghela nafas, aku seharusnya sudah mati 5 tahun yang lalu. Aku sudah senang hidup selama ini. Zeke mengedipkan mata pada Soul Wolf. Serigala tunggal, ini kesempatanmu sekarang. Jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Jika serigala tunggal memohon Zeke untuk merawat Yoshua, dia akan meninggalkan kesan yang baik pada keluarga Walters. Roda gigi di pikirannya berputar lebih lambat dari biasanya. Soul Wolf menatap Zeke, bingung. Hanya ketika Zeke diam-diam mengungkapkan jarum peraknya ketika Soul Wolf menyadari apa yang dia maksud. Dia dengan cepat meminta, "Zeke, Yoshua seperti ayahku. Tolong selamatkan dia." Yoshua dan Sage berbalik untuk menatap Zeke, terkejut. "Apakah Anda seorang dokter?" Zeke mengangguk. "Ya, saya dulu seorang dokter tentara. Saya telah menyelamatkan lebih dari ribuan tentara." Sage mulai memohon, "Tuan Williams, tolong selamatkan ayahku." Zeke memberinya senyum lembut. "Sage, panggil aku Zeke mulai sekarang." Dia dengan malu-malu mengangguk. Zek. Bab 798. Zeke duduk di samping Yoshua saat dia mengambil denyut nadinya dan memeriksa perutnya. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Asites Yoshua tidak seserius yang dia kira, tetapi ada masalah lain. Masalah-masalah itu disebabkan oleh infeksi eksternal, karena asites tidak akan menimbulkan gejala seperti yang dia amati. Brengsek. Praktisi TCM yang merawat Yoshua pasti ceroboh. Dia tidak hanya tidak menstabilkan asitesnya, tetapi dia juga menciptakan lebih banyak masalah bagi pria itu. Reputasi banyak praktisi TCM akan dihancurkan oleh praktisi TCM yang tidak berguna seperti ini. Saya harus menyingkirkan setiap praktisi TCM yang tidak berguna yang saya temui. Jika tidak, reputasi praktisi TCM akan hancur oleh mereka. Dia tidak menunjukkan pikirannya di wajahnya untuk menghindari keluarga Walters dari kekhawatiran. Dia bertanya, "Sage, siapa dokter yang merawat ayahmu?" Sage menjawab, "Ini dokter Quincy Lang. Dia juga tinggal di Octagon Row, dan dia datang untuk sesi akupuntur setiap malam. Dia akan segera datang untuk sesi ini." Zeke mengangguk. Dia akan segera dapat bertemu dengan yang disebut praktisi TCM ini, Quincy Lang. Saat itu, di sebuah klinik yang jauh dari rumah Sage. Dua sosok sedang berbicara, dan sesekali, mereka akan menyebut keluarga Sage. Salah satunya adalah Sander, yang tempurung lututnya telah hancur. Yang lainnya adalah Quincy, Dr. Yoshua. Rasa sakit di kaki Sander datang dalam gelombang, dan kebenciannya terhadap keluarga Sage dan Zeke tidak pernah berhenti. Sambil menggertakkan giginya, Sander menggerutu, "Dokter Lang, aku akan memberimu 100.000 jika kamu membunuh ayah Sage malam ini." Quincy ketakutan dengan kata-katanya. "Tuan Moore, Anda menempatkan saya di tempat yang sempit. Ini pembunuhan yang disengaja. Saya akan dieksekusi jika seseorang mengetahuinya." Sander berkata, "Itu akan menjadi malpraktik medis. Jangan khawatir. Keluarga Moore akan melindungimu." Quincy tergagap, "Tetapi ini hidup seseorang. Bagaimana aku bisa?" Orang lain mendesis, 100.000. Quincy bergumam, "Tuan Moore, ini bukan tentang uang." Sander menawarkan, 10 juta. 10 juta. Jantung Quincy berdetak kencang. 10 juta. Saya telah bekerja sebagai dokter sepanjang hidup saya, dan saya hanya berhasil mendapatkan 200.000. 10 juta adalah angka yang tidak akan pernah bisa kudapatkan bahkan jika aku hidup sampai usia 200 tahun.
Uang bisa membuat iblis menjadi batu kilangan, dan dia tergoda. Dia menggerutu, "Oke, Tuan Mor. Kesepakatan." Sander tertawa, seorang pria yang tahu apa yang baik untuknya. "Sekarang Anda sedang berbicara. Saya akan memberi Anda 5 juta dulu dan membayar sisanya setelah Anda selesai." Quincy melirik waktu, sudah waktunya dia pergi ke rumah Joshua. Dia mengambil tas medisnya dan meninggalkan klinik. Meskipun dia ketakutan dengan pemikiran membunuh, dia berhasil meyakinkan dirinya untuk tenang ketika dia melihat pemberitahuan transfer di rekening banknya. Kehidupan Joshua yang menyedihkan itu bernilai 5 juta ini. Segera, dia sampai di rumah Sage. Sage dengan antusias menyambutnya. "Dokter Lang, Anda di sini. Silakan duduk." Joshua juga berdiri. "Lang, aku minta maaf merepotkanmu untuk datang ke tempatku setiap hari." Quincy nyaris tidak bisa menyembunyikan rasa bersalah dalam senyumnya. "Itu pekerjaanku. Bagaimanapun juga, aku seorang dokter." "Dokter Lang, tolong, minta airnya." Sage buru-buru menuangkan secangkir air untuk Quincy. Namun, Quincy melambaikan tangannya. "Tidak perlu. Mor, biarkan aku mentraktirmu dulu." Joshua mengangguk sambil melepas bajunya dan berbaring di tempat tidur. Mendengar itu, Zeke berbisik pada Soul Wolf. "Soul Wolf, rekam bagaimana dia melakukan perawatan nanti." Yang terakhir mengangguk. "Jangan khawatir." Dia kemudian mengeluarkan teleponnya, berpura-pura mencari sesuatu secara online saat dia memfilmkan prosedurnya. Quincy mengeluarkan jarum perak dan sebotol vodka. Dia kemudian menggunakan vodka untuk mensterilkan jarum perak. Dalam sekejap, Zeke terbakar amarah. Bajingan ini tidak menggunakan alkohol yang tepat untuk mensterilkan. Dia menggunakan vodka. Tidak heran ada infeksi di hati. Apalagi cara dia memegang jarum itu salah. Menyebutnya sebagai praktisi TCM yang tidak berguna adalah pernyataan yang berlebihan. Dia tidak tahu apa-apa tentang TCM. Jika orang seperti dia tidak dicabut izin medisnya, dia akan menyakiti banyak orang. Bab 799. Zeke berjalan keluar ruangan untuk memanggil Shaun, Presiden Asosiasi TCM. Panggilan itu segera diangkat. "Haha. Dokter Williams, kupikir kau tidak akan meneleponku. Aku baru saja akan meminta bantuanmu." Zeke berkata, "Jangan membicarakan hal-hal lain dulu. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Apakah ada cabang asosiasi TCM di Ateville?" Shaun mengangguk. "Ya, benar. Aku juga di Ateville. Ada apa?" Zeke menjelaskan, ada seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang TCM, tetapi dia berpura-pura menjadi praktisi TCM. Dia adalah seorang pembunuh dan pencuri. Saya ingin Anda mengirim seseorang ke sini untuk mencabut izin medisnya dan menghukumnya. Dia akan menjadi contoh bagi yang lain." "Apa?" Shaun marah, "Saya akan membunuh setiap orang yang saya temui. Merekalah yang bertanggung jawab untuk merusak reputasi praktisi TCM. Saya akan pergi sekarang. Dokter Williams, mohon kumpulkan bukti dari tindakannya." Zeke bersenandung, "Ya. Aku sudah melakukannya." Ketika dia kembali ke kamarnya, Quincy sudah berada di tengah sesi akupuntur. Ada total 7 jarum perak di lokasi hati Joshua, tetapi hanya 2 di tempat yang tepat. Sisanya semuanya telah dimasukkan di tempat yang salah. Dengan tangan gemetar, Quincy menusukkan jarum perak ke bagian tengah tubuh Joshua. Brengsek. Bagian tengah tubuh adalah tempat terlarang untuk akupuntur, menusuk jarum perak di sana berarti kematian. Quincy mencoba mengambil nyawa Joshua. Zeke meraung agar dia berhenti saat dia membanting telapak tangannya ke Quincy. Yang terakhir segera terbang mundur. "Ah!" Sisanya terkejut oleh ledakan tiba-tiba. Zeke memukul Quincy. Apa yang dia coba lakukan?" Sage menatap Zeke dengan cemas. "Zeke, kenapa kau memukul Dokter Lang?" Zeke buru-buru menjelaskan sambil melepaskan jarum perak dari Joshua. "Sage, Quincy mencoba mengambil nyawa ayahmu." "Hah?" Joshua mengerutkan kening. "Zeke, itu tidak mungkin. Dokter Lang adalah pria yang baik dan berbakat. Dia memiliki reputasi yang baik. Dia tidak mungkin berpikir untuk menyakiti orang lain dan merusak reputasinya sendiri."
Zeke bertanya, Pak, dia sudah merawat Anda begitu lama. Apakah kondisi Anda membaik atau memburuk? Yoshua menjawab dengan jujur, ini menjadi lebih buruk. Namun, dokter, Lang mengatakan bahwa ASI tes yang memburuk adalah normal. Jika dia tidak merawat saya dengan akupuntur, saya akan mati sekarang. Zeke menghela nafas. Ini adalah akibat dari kurangnya pendidikan. Dia menjelaskan, Tuan, ASI tes hanya membawa rasa sakit, bukan kematian. Selanjutnya, selama Anda menjalankan rutinitas tertentu dalam hidup Anda, tubuh Anda akan sembuh sendiri dari ASI tes tanpa pengobatan. Yoshua dan Sage memiliki ekspresi kebingungan yang serupa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ASI tes merupakan bentuk kanker? Operasi pun tidak menjamin kesembuhan, apalagi tubuh bisa sembuh dengan sendirinya. Zeke tidak tahu apa-apa tentang ilmu kedokteran, kan? Saat itu, Quincy telah pulih dari rasa sakit yang luar biasa. Dia berkata, bajingan. Bajingan. Walters, aku telah berbaik hati memperlakukan keluarga pembelot. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi kamu juga mempekerjakan seseorang untuk memukulku. Tunggu saja. Aku akan membuat Tuan Simpson mengusirmu dari Octagon Rock. Bersiaplah untuk hidup di jalanan dan mati beku. Dia menggeram. Dia berdiri dan pergi, marah. Pemuda itu membuatku kehilangan 10 juta. Aku harus memberinya pelajaran. Sage panik, dan dia bergerak untuk mengejar Quincy. Dokter Lang, izinkan saya menjelaskan. Namun, Zeke menghentikannya. Sage, jangan panik. Aku akan membelamu hari ini. Tidak ada yang berani menyentuh kalian semua. Soul Wolf buru-buru menambahkan, aku juga. Bab 800. Air mata Sage jatuh saat dia bergumam, Tuan Simpson dari kantor manajemen di Octagon Rock juga pasien dokter. Lang. Sepatah kata dari dokter. Lang dan Tuan Simpson pasti akan mengusir kita dari tempat ini. Jangan berdebat dengan Tuan Simpson nanti. Kita akan berbicara dengannya dengan baik. Mungkin dia akan melepaskan kita kali ini. Yoshua dan Sage bertukar pandangan putus asa. Para pemuda ini tidak di sini untuk membantu kita. Mereka di sini untuk memperburuk keadaan. Tempat ini adalah rumah kita. Kita tidak akan punya tempat untuk pergi jika kita meninggalkan tempat ini. Bagaimana jika hantu Frederick kembali? Di mana dia akan menemukan kita? Di antara perasaan cemas mereka mulai membenci Zeke. Tidak lama kemudian, sekelompok orang memasuki rumah. Mereka semua berpakaian hitam, dan mereka memiliki borgol di lengan mereka dengan kata-kata penegakan hukum. Mereka melompat masuk setelah menendang pintu hingga terbuka. Orang-orang ini adalah orang-orang dari kantor manajemen di Octagon Rock. Tentu saja, pemimpinnya tidak lain adalah direktur kantor manajemen, Weston Simpson. Di samping Weston adalah Quincy, yang memiliki senyum gembira di wajahnya. Keributan itu sempat menarik perhatian warga di Octagon Rock. Mereka semua berkumpul di luar sambil saling berbisik. Mengapa Tuan Simpson membawa tim penegak hukum ke rumah pembelot? Ini menodai reputasinya sebagai pria terhormat seperti Tuan Simpson yang datang ke rumah pembelot secara langsung. Saya telah mendengar beberapa berita. Sepertinya tamu Moore memukul dokter Lang dan menuduhnya melakukan pembunuhan dan pencurian. Apa? Dokter Lang telah baik kepada mereka dengan memperlakukan mereka. Bagaimana mereka bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Mereka bahkan memukulnya. Orang idiot yang tidak tahu berterima kasih seperti mereka harus dihukum berat. Zeke merasa lebih tenang ketika mendengar para tetangga menuduh Frederick sebagai pembelot. Dia bertanya-tanya seberapa para penderitaan keluarga Sage selama ini ketika orang-orang menuduh mereka sebagai keluarga pembelot. Quincy berkata, Tuan Simpson, Anda harus membantu saya. Aku masih terluka cukup parah. Saat Weston masuk ke ruangan, dia berteriak pada Yoshua, Pak Tua, kamu benar-benar berani. Kamu adalah keluarga seorang pembelot. Kami baik hati membiarkanmu tinggal di Octagon Rock. Karena kebaikanlah yang membuat Dr. Lang memperlakukanmu sendiri. Tapi kalian semua adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana mungkin kamu bisa memukulnya? Ini tidak bisa dimaafkan. Aku memerintahkanmu untuk keluar dari Octagon Rock sekarang. Jangan menodai reputasi kami lebih jauh. Sage dengan cepat menjelaskan, saudaraku telah dianiaya. Dia bukan pembelot, dia seorang martir. Ini sertifikatnya.
Lihat. Sage dengan cepat menyerahkan sertifikat itu kepada Weston. Weston meliriknya dan tercengang. Dia seorang martir. Kakakmu seorang martir. Terkesiap kolektif bisa terdengar dari kerumunan. Mereka tidak memikirkan suatu hari ketika keluarga Walters bisa berjalan di bawah sinar matahari. Frederick telah resmi menjadi martir. Sekarang, dia adalah kebanggaan Octagon Rock. Namun, sebelum orang banyak mulai merasa bersemangat, Quincy mencibir, ini pasti palsu. Frederick sudah mati selama 5 tahun. Jika dia benar-benar seorang martir, bagaimana mungkin dia baru diresmikan sekarang? Juga, tidakkah kamu ingat bagaimana caranya? Dia meninggal. Cara dia mati tidak ada hubungannya dengan kemartiran. Juga, saya melihat Sage dengan curiga bertemu dengan seorang penipu yang membuat sertifikat palsu hari ini. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi saat itu, tetapi sekarang jelas bahwa dia pasti telah mempekerjakannya untuk membuat sertifikat palsu ini.